krisis konstitusi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sepertinya Apa kabar, Ulfiana? alhamdulillah kita tak bisa untuk live YouTube, kita via call aja ya Pak ya. Boleh. Ya, baik. Baik. Kita membahas terkait dengan krisis konstitusi ini, status dari masyarakat yang sangat luar biasa, respon yang sangat luar biasa, apalagi setelah putusan MK. Tapi dari legislatif, wakil rakyat kita menginginkan penolakan dari apa yang sudah diputuskan oleh MK. Padahal ini putusan yang sudah sangat final, Pak. Padahal juga ada yang bilang kita harus hormati MK, ini adalah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Justru sekarang digugat ini, Pak. Ya memang kalau kita lihat ini krisis konstitusi, ya benar, karena wakil-wakil rakyat ini tidak punya telinga, ya tidak punya hati. Karena kalau kita mengatakan dan melihat apa yang dilakukan oleh MK sekarang, ini sudah on the track, sudah benar gitu. Ya. MK yang dulu ketika membuat keputusan 90 soal meloloskan Gibran, nah itu dimaki-maki MK gitu. Sekarang MK dipuji-puji. Padahal memang mestinya begitu gitu. Itu kerjaannya MK demikian, dia melakukan sidang, ya, kemudian melihat aspirasi masyarakat sehingga dari Partai Gelora itu dikabulkan untuk RUU Pilkada. Jadi setiap DPRD yang memiliki tidak memiliki kursi sekalipun bisa mencalonkan sebagai kepala daerah, gitu kan? Yeah. Nah itu sudah jelas-jelas aturan demikian. Jadi kalau ada beberapa tempat yang memang kita ketahui, beberapa daerah kita ketahui punya calon-calon potensial, kemarin tidak bisa, ada kemungkinan calon tunggal melawan kota kosong atau ditempatkan calon boneka seperti di Jakarta. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang sudah bisa mencalonkan diri, gitu kan? Nah termasuk di Jakarta, paling gampang contoh Jakarta. PDIP kemarin tidak bisa karena kursinya cuma 15. Sementara ketentuannya harus 22, gitu kan? Karena 20%. Nah sekarang cuma 7,5%. Jadi dia 8 kursi sudah bisa. Nah PDIP ini sudah 15 kursi. Jadi bisa sangat memungkinkan untuk mengusulkan calon. Begitupun yang udah masuk Kim Plus kemarin. Ini udah bisa berubah. Bisa berubah, ngapain gue ikut Kim Plus. Sementara kondisi pemerintah makin nggak benar. Udah kita nyalonkan diri sendiri saja. Gitu kan? Nah, akhirnya itu memungkinkan untuk bisa mencalonkan. PKS bisa mencalonkan sendiri, PDI bisa mencalonkan sendiri, gitu. Jadi Nasdem bisa mencalonkan sendiri, PKB bisa mencalonkan sendiri karena 8 kursi, gitu kan? Nah itu ada perubahan peta, gitu. Tetapi di sisi lain, ini kita katakan krisis konstitusi karena DPR tidak punya hati, ya. Dia udah buat balik itu, kemudian dia mengubah keputusan MK itu yang hari ini akan ada sidang paripurna, gitu. Dan 8 fraksi itu sudah menyetujui kecuali fraksi PDIP. Nah ini mengkhawatirkan, gitu. Nah kalau sudah begini, besok tanggal 20, ini kan sekarang udah tanggal 22 ya, 23, kemudian dibikin perpresnya 26, tetap bisa mengikuti itu. Itu persoalannya kan ini kan membela Kaisang. Jujurnya kita sebut nama, ya bukan kan mereka nggak mau menyebut siapa namanya. Usia 30 tahun tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, gitu. Nah yang sebelumnya adalah bisa mencalonkan kepala daerah ketika dilantik. Nah sekarang nggak bisa, gitu. Jadi ini yang benar yang ini, gitu. Tetapi karena Kim Plus ini sudah kemasukan angin, ya, sehingga dia akan tetap berupaya melakukan sidang paripurna pada hari ini yang pada akhirnya nanti akan keluar ke presnya, gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat melukai hati dari masyarakat, sehingga masyarakat ramai-ramai berbondong-bondong melakukan protes, menggelar aksi ya untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pilkada hari ini, gitu. Nah aksinya dilakukan di depan gedung DPR dan di Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Ini juga dia dilakukan oleh Partai Buruh, ya, Konfederasi Serikat Pekerja, KSPI, mahasiswa, aktivis 98 hingga guru besar. Jadi memang banyak sekali ini teman-teman. Bahkan ada yang minta Megawati sama Anies Baswedan turun dong, gitu. Jangan hanya buat statement-statement, ya turun langsung. Sama seperti Amin Rais dulu turun, gitu. Sri Bintang Pamungkas turun ke lapangan, gitu. Nah masing-masing punya cara untuk melakukan protes dalam krisis konstitusi ini.
Radio Dakta sudah benar memberikan siaran, memberikan informasi kepada publik yang jernih bahwa publik harus melawan, gitu kan? Ya. Kemudian radio-radio lain, kemudian media-media lain harus melakukan perlawanan atas pembegalan konstitusi ini. Ya. Saya ingat waktu 98 saya juga siaran di radio, kemudian kita gaungkan ini yang pada akhirnya seluruh elemen masyarakat bisa ikut terjun melakukan protes, yang pada akhirnya aspirasi publik, aspirasi masyarakat, mahasiswa, rakyat, semuanya ikut tersalurkan dan pada akhirnya perjuangan itu berhasil, gitu. Nah kalau sekarang ini nggak kompak nih ya, nggak kompak nih, belum kompak ya, belum kompak karena masih ada yang nggak usah turun nih, kita nanti terganggu segala macam. Itu udah bagian dari buzzer mereka yang dibayar untuk melakukan peredaman terhadap aksi-aksi dan protes-protes untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, gitu. Nah, tapi mahasiswa sudah mulai bergerak, di Unpad sudah mulai bergerak, di UI sudah bergerak, di Bengkulu juga begitu, di UGM, di Gajah Mada juga di Jogja sudah. Jadi ya teruslah kita gaungkan ini, kita lakukan protes yang sekeras-kerasnya terhadap pembegalan hak-hak rakyat, pembegalan konstitusi. Jadi bagaimana DPR tidak punya hati nurani, 8 fraksi itu, kita lihat ya, PKS saja sudah meninggalkan umatnya, ya. Benar. Nah, insya Allah dia akan terjerumus, gitu. Karena banyak sekali teman-teman di sini yang menyatakan, ini nggak usah jauh-jauh, di kampung kita ada 9.000 orang, udah kita tinggal, gitu. Di kampung yang lain begitu ya, pada akhirnya mereka akan lumpuh, gitu. Karena bayangkan ya, dia sudah mau mengusung calon-calon yang misalnya LGBT, calon-calon yang sebagai kurir PSK di Tangerang Selatan itu ya, namanya Marcel. Nah itu harus kita tolak, harus kita lawan gitu, karena kezoliman gitu. Jadi nggak usah takut masyarakat menyatakan yang hak, karena ini kebaikan untuk publik. Baik. Bahkan sekarang sudah di tingkat-tingkat bawah, tingkat-tingkat arisan aja udah berani mengatakan itu. Gitu. Ada WA grup yang sangat konservatif. Dibilang ini udah bahas politik, perlu karena apa? Karena sudah sangat merusak begitu. Ya kita lihat nih sekarang secara live di berbagai macam saluran televisi sudah meliput tentang gelombang penolakan RUU Pilkada yang semakin luas. Gitu. Kita jangan mau terjebak 2 kali ya Pak ya, kemarin kakaknya sekarang adiknya gitu ya Pak. Ya ini jelas-jelas sudah sangat melukai ya. Makanya DPR yang mesti ini, teman-teman tidak harus menggeruduk DPR gitu. Bahkan tadi saya bilang Megawati dan Anies Baswedan ikut turun gitu. Jadi benar-benar mewakili aspirasi masyarakat gitu. Karena ini kan udah kita kan membela mereka harus membela rakyat juga gitu. Benar. Karena itu kelompoknya Golkar udah banyak yang mengundurkan diri. Ya, udah banyak yang keluar dari partai itu karena mereka yang dizolimi, misalnya untuk kasus Airin di Banten, ya kan, dia sudah paling tinggi hasil surveinya, hasil pollingnya, gitu, baik itu secara formal maupun informal, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar, udah tetap dia sangat tinggi, tapi dia tidak bisa masuk sebagai calon, gitu, karena dibekukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ya, Dewan Pimpinan Pusat ini sudah sudah sangat bersama Kim Plus ini sudah jalan. Sampai sekarang ketua partainya ganti. Ya, sudah ketua umumnya sudah dipilih tadi malam Bahlil Lahadalia ya. Dia itu sudah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali mengganggu Raja Jawa. Bahaya kita. Gitu, masuk barang itu. Jadi kita lihat memang intelektualitas Partai Golkar makin lama makin turun. Bagaimana kita lihat kewibawaan Pak Akbar Tanjung, kewibawaan Pak Yusuf Kala, kewibawaan Pak sampai terakhir Erlangga Hartarto. Sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Ya, dari supir angkot jadi menteri, sekarang jadi ketua umum Partai Golkar. Dia bicara, jangan sekali-sekali ganggu Raja Jawa. Ini dalam demokrasi nggak usah saling takut ganggu. Siapa Raja Jawa kita tahu ini maksudlah. Tapi kalau Raja Jawa yang sebenarnya kan masih ada Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogja. Ya, ada kerajaan-kerajaan kecil juga di daerah-daerah lain. Ada ribuan kerajaan masih, tapi masih aspek kebudayaan bukan aspek politik. Nah, kalau ini yang dimaksud adalah Raja Jawa yang menguasai peta perpolitikan gitu. Iya. Baik. Pak, ini juga menuai respon dari masyarakat kecewa dengan plusnya dari Kim ini, mereka yang
berbalik arah, ada Pak Jayadi. Jujur kami kecewa dengan PKS yang sudah menggadang Anies dan Sohibul Iman. Nyatanya PKS munafik, DPR Dewan Perusak Rakyat, campakan demokrasi Seto. Ini Pak, ini luar biasa kayaknya curahan hati Pak Jayadi. Sudah marah semua masyarakat. Kalau kata-kata munafik sudah keluar, itu curhatan yang luar biasa. Kita apresiasi rakyat-rakyat yang memberikan perlawanan, karena suara kita adalah untuk kepentingan negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita melalui partai, karena tidak mungkin melalui partai. Sekarang kita sudah tidak percaya kepada partai. Gitu. Tadi contoh yang lain udah banyak. Yang Kim Plus ini, yang 8 fraksi di DPR hari ini, ya udah banyak yang mengundurkan diri. Mereka akan bersama rakyat. Gitu. Iya, baik. PDIP kayaknya PD nih Pak ya, kayaknya ya Pak. Ya, dia harus melawan, gitu, karena dia kan sudah dikatakan oleh PDIP kemarin, gitu, dia senang dengan ada perubahan Mahkamah Konstitusi ini karena berpeluang untuk mencalonkan kadernya sendiri di setiap pilkada, gitu. Kalau kemarin kan semua diganjal, ya, yang kuat-kuat seperti di Bali, kemudian di Jawa Tengah diganjal, walaupun dia bisa menjauhkan diri sendiri waktu di Bali kemarin. Nah, kalau sekarang udah 179 kadernya yang akan dicalonkan sebagai kepala daerah, baik itu di provinsi sebagai gubernur, sebagai bupati maupun sebagai wali kota. Dan itu akan diumumkan secara bertahap. Hari ini 179 yang memungkinkan. Itu berdasarkan dari keputusan MK yang kemarin. Dan saya kira Kim Plus ini juga akan goyang, gitu. Apalagi misalnya partai-partai yang membawa hati nurani umat. Dia merasa, oh iya, daripada saya ditinggalkan oleh umatnya, mendingan saya balik lagi deh. Saya juga bisa menyalonkan diri sebagai calon-calon kepala daerah, gitu. Nah, saya dukung kalau seandainya misalnya di Jakarta contohnya, PKS calonkan Habibul Imam, gitu, Habibul Imam. Kemudian Golkar calonkan yang terkuat dari Golkar, mungkin nggak jadi sih Ridwan Kamil ini, gitu kan, yang memungkinkan. Kemudian PDIP udah pasti bisa sendiri, gitu kan. Nah, bisa jadi dia kan sudah dikatakan bahwa ada 3 calon yang mengerucut dari PDIP, gitu kan, termasuk kadernya dan non kader. Non kadernya itu Pak Anies Baswedan, kadernya jelas Pak Ahok, gitu kan. Ya bisa jadi keduanya dia pilih salah satu. Konon kabarnya Pak Anies akan diumumkan hari ini, akan diusulkan, gitu. Kalau diumumkannya nanti pada tahapan yang ketiga nih untuk gubernur, sekarang untuk wali kota dan bupati. Jadi masyarakat masih ada harapan juga untuk yang ini. Cuma tetap protes terhadap usia calon kepala daerah untuk gubernur 30 tahun. Jadi Kaisang yang sudah dideklarasikan oleh Gerindra bersama calon gubernurnya Ahmad Lutfi dan wakilnya Kaisang bisa batal. Gitu. Baik. Makanya hari ini dia lakukan rapat paripurna di DPR. Baik. Pak, ini kan ada 2 putusan Pak, MA dan MK. Ini kira-kira mana yang mungkin adu kekuatan Pak, ya MA atau MK ini Pak? Yang kuat, yang tertinggi adalah Mahkamah Konstitusi. Ini kan persoalan konstitusi. Ya. Jadi persoalan konstitusi, sehingga semuanya harus mengikuti. Saya mengutip Pak Mahfud MD aja lah. Ya. Kalau nanti saya beropini dengan nih wartawan opini aja. Tapi kalau Pak Mahfud MD mengatakan mengikuti semuanya, gitu. Jadi tidak ada pilihan. Gitu. Jadi kalau apa yang sudah ditentukan oleh MK ikuti. Jadi kalau seandainya DPR mau mengesahkan RUU Pilkada hari ini, ya itu udah namanya pembegalan konstitusi. Jelas-jelas haram hukumnya, gitu. Gitu. Makanya kita udah ngelihat wajah-wajah ke orang-orang DPR ini, juga kita lihat ada 8. Iya, kita sebagai wakil rakyat kita menyesal memilih mereka di sana, gitu kan, gitu. Jadi memang udah harus dilawan, gitu, tidak bisa tidak. Makanya kalau dengan secara konstitusional kita tidak bisa, ya kita geruduk DPR ramai-ramai lakukan demo ke sana. Gitu. Itu juga tidak punya hati nurani. Baliknya mengatakan, udah datang nanti ada perwakilan nanti. Nggak bisa begitu. Anda harus punya hati nurani bahwa apa yang diputuskan oleh MK itu diikuti. Gitu. Jadi di mana hatinya? Aduh. Kemarin aja kita udah ngalah Pak ya, yang MK
waktu Gibran Pak ya, kita udah ngalah nih, masa kita ngalah lagi sama si kakak, si adenya ya Pak ya? Ya persoalannya bukan persoalan keduanya itu, tapi persoalan konstitusi Iya. yang menjadi sesuatu yang harus kita hormati. Inilah namanya kita bernegara, gitu kan? Dampak-dampaknya itu emang tadi, gara-gara itu MK memutuskan Gibran jadi wakil presiden. Sekarang MK buat keputusan si Kaisang tidak bisa di wakil gubernur, tetapi ditolak oleh DPR. DPR sekarang memegang konstitusi. Bahasa dari para ahli hukum saja sudah mengatakan membegal konstitusi. Nah, Gitu. Itu kan sudah sesuatu yang sangat emosional sekali gitu kan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas menggunakan bahasa yang lebih baik. iya. Tetapi karena kegeregetan mereka tidak bisa lagi mengatakan kata-kata itu gitu. Para profesor pun mengatakan demikian gitu. Artinya apa? Ini bisa jadi krisis konstitusional gitu. Jadi pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat memicu terjadinya krisis konstitusional yang akan membahayakan tata negara kehidupan kita. Gitu. Ya, Pak, istilahnya MK itu udah keputusan yang sangat final dan tertinggi. Mau dilawan lagi, bisa nggak sih Pak ini? Ya, karena ini keputusan politik, berarti hukum itu di atas, hukum di bawah politik. Gitu. Kenapa? Kan dia udah 8 fraksi. 8 fraksi setuju. Tinggal PDIP tidak setuju. Begitu dia sudah diketuk palu, tergantung Ibu Puan Maharani. Mungkin palunya dihilangkan sebagai dia ketua DPR, dia nggak ketuk itu. Gitu. Jadi masih ada harapan untuk itu. Gitu. Apalagi didorong oleh suara-suara publik seperti Ulfiana dan teman-teman di sini, radio-radio lain, media-media lain, media sosial juga nih berantem juga dengan buzzer-buzzernya. Iya, benar, karena buzzer Pak. banyak yang membela sana, gitu kan. Nah, jadi kita kembali ke hati nurani, gitu. Jangan sampai terjadi krisis konstitusi, gitu. Itu yang harus kita gaungkan terus sampai sekarang nanti jam 10 terus lakukan ini, dan kita imbau kepada seluruh masyarakat, seluruh buruh, seluruh elemen-elemen yang punya kepedulian terhadap tata negara kita harus terjun langsung. Harus menyampaikan aspirasinya, harus melakukan ide-idenya agar bisa tetap sesuai dengan konstitusi ini. Gitu. Pak, kalau udah semuanya turun, mengkhawatirkan tidak Pak akan terjadi yang kemarin-kemarin itu Pak? Ya kan aparat juga mikir, ya aparat juga kan bagian dari alat negara yang punya hati nurani juga, ya pemerintah juga kalau udah melihat seperti ini, yaudahlah daripada kita belain seseorang, kita belakan rakyat aja, gitu. Ini kan jujur aja kan bela seseorang untuk bisa kan tampil sebagai calon wakil gubernur, ya usianya 30 tahun belum cukup, tapi karena sudah kemasukan angin DPR akan melakukan rapat paripurna. Nah sekarang kalau misalnya publik sudah turun semua, mereka juga punya hati nurani, gitu. Jadi pada akhirnya mereka ini tidak hanya haus kekuasaan, tapi disentuh oleh hati nurani seperti kita sampaikan ini, gitu. Dan kalau mereka udah berbalik, mereka udah sadar, mereka udah taubat, mereka tidak akan batalkan. Termasuk misalnya Puan Maharani tidak akan mengetuk palunya di rapat paripurna ini. Ya. Ini kan kalau bagi Puan kan mereka, bagi Puan kan juga ada kepentingan bagi partainya begitu ya Pak ya? Iya, itulah yang akan diperjuangkan. Karena dia bilang partainya Partai Rakyat, sekarang dia sebagai ketua DPR, dia akan mengetuk palu. Nah kalau sendiri nggak ketuk, nggak jadi. Gitu aja. Ya jadi mau nggak mau dia harus berpikir ke depan ya seorang Puan ya. Apakah akan diketuk atau enggak ya? Ya tidak. Ya kita akan lihat nih bagaimana sikap dia. Apakah dia berani melakukan itu? Kalau berani melakukan itu berarti rakyat di belakang dia bersama PDIP akan. Ya kalau seandainya dia lakukan juga, dia mengikuti 8 fraksi yang lain mengabaikan apa yang diminta oleh partainya, saya tidak bisa bayangkan. Saya kira ya kita harap ini batal, gitu. Ini batal soal keputusan untuk mengembalikan undang-undang yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu. Karena memang debat rapatnya juga kan
itu panjang sekali ya, Iya. gitu. Jadi kita lihat udah seluruh anggota di fraksi PDIP udah sangat menolak gitu. Sementara yang lain-lain itu terus mendukung gitu. Jadi perdebatannya di sana juga tadi malam panjang sekali. Makanya sekarang kita lihat nih, mudah-mudahan tidak diketuk palunya oleh Puan Maharani. Baik. Nah ini mungkin dari PDIP ya, pencitraan dulu lah untuk menarik masyarakat begitu Pak biasanya ya. Sebenarnya bukan pencitraan, dia memang itu dampak dari apa yang dilakukan. Kalau seandainya dia memperjuangkan itu ya otomatis banyak dukungan di masyarakat gitu. Kalau yang dilakukan oleh fraksi-fraksi lain kan dia mengabaikan dari suara rakyat itu sendiri. Dia sudah melawan Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Gitu. Nah, PDIP yang dia memang tidak setuju, ya ketika dia melakukan ini ya tentu dapat dukungan dari masyarakat. Gitu. Itu sesuatu yang biasa saja, namanya politik ya. Ketika PDIP berkuasa banyak diserang, sekarang PDIP yang sudah menjadikan calon sebagai presiden dia ditinggalkan, sekarang dia didukung lagi gitu. Nanti ada dinamika lain lagi, itu biasa dalam berpolitik. Tetapi jangan sampai Mahkamah Konstitusi yang sudah ambil keputusan dibegal oleh DPR. Gitu. Baik, Pak, ini akankah berpengaruh nanti Pak pada calon-calon kepala daerah dari Kimples ataupun dari PDIP dan lainnya ketika putusan MK dijalankan atau tidak ini Pak? Kalau keputusan MK ini tetap dijalankan. Kalau yang sudah ini sudah oke. Yang satu dipersoalkan cuma usia calon calon kepala daerah tingkat provinsi kan, gitu. Jadi kalau yang ini sih udah otomatis mereka akan mendaftarkan semua pada hari ini, gitu. Tinggal KPU-nya, apakah KPU-nya dia akan menunggu dari pemerintah, gitu. Nah kalau seandainya KPU menolak calon-calon ini akan terjadi pergolakan kembali. Bayangkan begitu banyak orang-orang yang mendaftar kemudian ditolak karena belum ada keputusan ini, gitu. Itu bisa bisa menimbulkan persoalan baru, gitu. Tapi kelihatannya udah mulai mereda ini. Jadi putusan MK tetap diakomodasi partai-partai non parlemen. Jadi nanti tetap bisa mengikuti itu, bisa mengikuti kontestasi dalam pilkada, baik pemilihan gubernur, kepala daerah, bupati maupun wali kota. Baik. Ini kan kalau kita omongan presiden Pak, seharusnya kan bisa mengakomodir semuanya, tapi mengakomodir apa yang di gerbongnya dia. Tentunya ya ini hal biasa, padahal sebelumnya dia mengatakan putusan MK harus kita hormati dan kita jalani begitu Pak. Ini kan omongan yang berbeda Pak. Ya, kalau dia itu sebaliknya, saya nggak mau ke Jakarta atau ke Jakarta. Saya nggak nyalonin diri sebagai presiden, Saya nggak, itu nambah sama saja menampar muka saya kalau minta 3 periode, padahal dia minta 3 periode. Anak-anak saya tuh jualan pisang aja, jualan martabak aja, tentu jadi politisi. Aduh, jangan deh percaya lagi. Ya, masih ada mau percaya sama dia? Pada 2 bulan lagi seharusnya 2 bulan lagi seharusnya memberikan yang terbaik Pak ya. Ya, baik-baiklah dengan masyarakat gitu ya Pak. Masih percaya. Seharusnya. Aduh. Kita ketawain aja deh ngomong gitu. Siap. Sebenarnya berubah-ubah terus, semua statementnya begitu. Baik. Kita tunggu aja ya Pak ya, masih berapa hari lagi nih Pak? Ya, kita monitor sampai jam 10 di DPR ya. Gitu. Kalau perlu kita berangkat ramai-ramai ke sana. Siap. Terima kasih Pak Lahyanto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan redaktor, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.